حاجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا منا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين تقبل الله منكم. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Romo Kiai Fauzi Abdul Aziz alias Romo Kiai Bung Farid. Monggo wedal saha sasana kasubah persajengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada beliau Bapak Kepala Sekolah Kepala Madrasah MTS 3 Kebumen yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, yang dalam kesempatan kali ini tidak ketinggalan rawuh karena beliau mungkin ada tugas luar. Pada beliau Bapak Kiai Haji Fatoni, Bapak Kiai Anwaruddin dan seluruh Dewan Guru dan juga seluruh karyawan MTS 3 yang saya hormati, para roki-rokiyah yang dalam hari ini alhamdulillah rawuh yang dari luar MTS 3, beliau Ibu Nelly Yulianti yang paling cantik di antara roki ya. Nah, beliau. Nah, itu dari sekarang Ambal apa mirip tuh? Oh, Ambal. Tadinya mirip sekarang tadi murid Ambal. Beliau tugasnya di Puskesmas 221 Ambal 1. Ini yang kira-kira mau jadi perawat atau mau jadi dokter, siapa ini? Ada yang ngacu enggak? Cewek atau cowok? Ayo. Nah, semoga semuanya punya cita-cita. Jangan sampai ada yang tidak punya cita-cita. Dan yang di depan yang bersama Pak Kiai Fatoni itu Ustadz Farid, beliau pengusaha baju. Tokonya di Karanganyar. Siapa yang mau jadi pengusaha? Nah, itu. Terus yang duduk di belakang itu ada Mbah Kiai Slamet Junaidi. Beliau menjadi petani organik yang sukses. Nah, jadi itulah profesi
Bapak Slamet Junaidi yang sangat mulia, karena bisa ngempani wong akeh, nek ora nang petani ora bakalan bisa mangan ya. Itu juga harus dicita-citakan, semoga menjadi petani yang sukses, makmur, bisa mensejahterakan keluarga dan juga masyarakat lingkungan. Dan yang satunya itu yang pakai peci hitam, peci NU, nah itu ya, yang pucuknya depannya lancip itu Ustadz Muslim asli Solo Tigo. Beliau juga berprofesi sebagai tukang servis printer. Beliau keahlian di ahli printer, umpamane jenengan bapake ibune printernya rusak, nah ngundang beliau Ustadz Muslim. Selain menjadi ahli servis juga menjadi seorang ustadz. Nah alhamdulillah. Kalau saya sendiri tukang arit ya, iya, jadi mengikuti sunnah Rasul itu juga. Nah tukang angon wedus, tukang ngarit itu ya, saya tukang ngarit nih ya. Alhamdulillah, mari kita ucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan siang pagi hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka di aula perpustakaan, di perpustakaan MTS 3 ini. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang kedua, rahmat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatul utbahnya besok di yaumil qiyamah. Ini kira-kira mau ada yang minta syafaatnya Kanjeng Nabi tidak ya? Mau? Gak usah berharap syafaat Kanjeng Nabi, tapi jenengan pasti dapat syafaat Kanjeng Nabi. Lah ini sekarang jenengan bisa masuk ke MTS 3 itu adalah syafaat daripada Kanjeng. Iya, karena Nabi itu pembawa agama salah satu petunjuk yang kalian bawa sekarang sudah jenengan sudah Islam, sering baca sholawat, gak usah diminta pun insya Allah jenengan sudah tergolong menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengharapkan syafaat itu cuma orang yang kurang dekat dengan Kanjeng Nabi. Jenengan sudah dekat Kanjeng Nabi, setiap pagi, setiap saat baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, yang secara otomatis jenengan itu akan mendapat syafaat daripada Kanjeng Nabi. Nah itu makanya jangan lupa membaca sholawat. Itu biasanya yang diajarkan pakai Fatoniyah pada kalian ya. Entah itu sholawat Jibril atau sholawat Nariyah atau sholawat Tibil Qulub, insya Allah semuanya sama. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini yang hadir di sini ini berapa ini? Kelas 7 apa? Oh kelas 8. Oh jadi ini baretnya masih baret 1 ini ya. Baret 1. Saya nggak tahu untuk pramuka, jadi sekarang karena mungkin yang hadir sekarang kelas 8 jam juga baru masuk itu ya, baru mulai pelajaran ya, disiapkan saja mental kalian untuk bisa duduk di kelas 8 yang tadinya mungkin kelas 7 pelajarannya agak mudah, insya Allah besok meningkat derajatnya ke kelas 8 lebih sulit lagi. Jadi kalau kita belajar itu perlu kita berdoa dulu, minta kepada Allah supaya Allah itu memberi kemudahan kepada kita. Nah pada kesempatan kali ini yang kita kerjakan atau kita bahas adalah tentang bagaimana supaya kita tidak malas belajar. Bagaimana supaya kita di dalam belajar itu cepat nyantelan. Nah gitu ya. Ini kira-kira saya yakin semua yang hadir di sini itu anak-anak cerdas semua. Karena biasanya yang masuk negeri itu anak-anak yang cerdas, anak pilihan. Makanya bagaimana cara kita bisa mempertahankan kecerdasan kita?
bagaimana kita bisa meningkatkan kecerdasan kita. Insya Allah dengan mujahadah setiap pagi yang dilakukan sebelum kita belajar itu akan bisa meningkatkan kecerdasan kita kepada Allah. Kecerdasan kita mengingat kepada Allah, mengingat pelajaran, melalui pelajaran-pelajaran yang mungkin yang selama ini wah pelajaran yang angel tidak. Karena Allah dawuh inna ma'al usri. Dikala ada kesulitan pasti ada itu Gusti Allah nanti katakan niku inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Makanya dikala ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Nah, makanya dikala kita belajar itu sebelum belajar berdoa dulu kepada Allah, karena yang punya hak itu Allah, yang memberi kecerdasan itu Allah, yang memberi mental tegar kepada jenengan itu Allah, memberi kekuatan itu Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah itu juga perlu dikala jenengan mau menghadapi ujian atau pelajaran baca sholawat. Bismillah, alhamdulillah, sholawat kepada Nabi, terus baca hauqalah la haula wala quwata illa billahil azim. Nah itu untuk membiasakan diri kalian kalau mau belajar. Ini sekiranya sudah siap menerima pelajaran baru belum ini? Sudah siap? Mbak siap? Jadi orang semangat anak sing manjan kuatir. Siap tidak? Sekali lagi siap tidak? Yang mas siap atau tidak? Nah, calanang kudune lebih keras. Apa maning wis sarapan, semek, sudah makan pagi. Masar ployo begitu jangan, apalagi itu anak laki-laki ya. Oke. Ini tadi diterangkan sama Kiai Fatoni apa tentang ruqyah? Sudah diterangkan belum? Nah, kalau ruqyah itu secara istilahi adalah minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ayat-ayat Allah atau asma Allah atau doa maksurat atau doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan disertai sebulan karena untuk meminta hajat. Hajatipun jenengan apa di sini? Kira-kira hajat sahabat ini semua yang datang ke sini untuk apa? Itu ruqyah. Jadi minta perlindungan kepada Allah supaya jenengan itu dikasih pertama kesehatan tentunya ya. Yang kedua karena jenengan belajar dikasih kemudahan di dalam menghadapi pelajaran. Yang ketiga semoga cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja nggak apa-apa. Pertama yang jelas itu sehat untuk diri pribadi. Dan nanti juga minta kepada Allah supaya kedua orang tuanya dikasih kesehatan juga, supaya bisa membiayai panjenengan yang hadir di sini. Yang kedua jenengan supaya bisa bersekolah dengan tenang. Ya supaya lebih tenang jenengan dalam belajar. Insya Allah di kala jenengan ruqyah itu diri jenengan akan semakin tenang, nyaman. Nah, ini ruqyah. Ruqyah itu doa ya. Ruqyah itu doa. Jangan samakan ruqyah yang di sini dengan yang di TV. Kalau jenengan ningali TV biasanya yang di ruqyah pasti tidak. Ruqyah adalah bacaan ayat Al-Quran seperti halnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kami Allah menurunkan Al-Quran itu sebagai penyejuk, sebagai penenang, sebagai syifa atau obat bagi orang yang percaya. Nah, sekarang saya tanya, jenengan percaya nggak Al-Quran itu bisa memberi kesejukan, ketentraman?
Percaya? Percaya? Yakin? Nah itu. Warahmatun lil mu'minin, dan rahmat kasih sayang. Dikala jenengan membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, insya Allah akan dikasih kasih sayang rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Al-Quran. Ini kelebihan Al-Quran adalah selain bisa menjadi syifa, adalah sebagai mukjizat yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikala jenengan membaca Al-Quran, jenengan selain dikasih ketenangan, dikasih kesehatan oleh Allah, dan setiap hurufnya yang kalian baca itu akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Satu huruf jenengan akan dikasih pahala, satu huruf jenengan akan dikasih 10 kebagusan. Nah itu setiap satu huruf. Lah jenengan umpamanya baca satu surat Yasin atau baca Fatihah, coba berapa hurufnya Fatihah? Ping. Nah, dikali berapa hurufnya Fatihah, hurufnya Yasin itu berapa? Sangat banyak sekali. Makanya jenengan jangan malas-malas untuk bisa selalu membaca Al-Quran. Paling malas-malas saya Fatihah, Qul Al-Falaq, An-Nas diwiridkan atau menjadi aurat setiap hari. Insya Allah di kalangan jenengan membaca suratan-suratan yang sudah biasa jenengan baca akan menambah kekuatan mental panjenengan di kala menghadapi pelajaran, di kala menghadapi hal-hal yang mungkin tidak kalian mengerti. Insya Allah. Karena itu janji Allah, dikala jenengan baca Al-Quran akan dikasih ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu Al-Quran, itu ruqyah. Ruqyah tadi apa? Coba saya tanya. Ruqyah adalah minta perlindungan kepada Allah dengan membaca ayat-ayat atau asma-asma Allah atau doa maghfurat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi yang disertai dengan sebulan. Lah ini nanti jenengan wis nyanding banyu, jenengan doakan sendiri, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Setelah selesai berdoa, nanti disebul airnya itu disebul nanti, baru setelah itu diminum. Insya Allah ayat yang dibacakan, ayat-ayat Al-Quran itu akan menambah energi positif yang ada di dalam diri kalian dan akan mengusir atau menetralisir hal-hal yang negatif yang ada di dalam tubuh panjenengan. Itu namanya ruqyah. Paham? Wis kesel dari tadi duduk? Wis kesel ya? Oke, sekarang kita mulai saja. Nanti yang dibaca di dalam ruqyah, kita ruqyah motivasi saja, nggak ruqyah secara umum. Kalau ruqyah secara umum nanti yang biasa bisa melihat sesuatu yang tidak teman-teman kalian lihat, nanti bisa muncul. Dalam munculan arti nanti bisa kelihatan ini kena ini kena ini. Tapi kita sekarang ruqyah motivasi saja supaya sebelum nanti dikala kita ruqyah tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Niatnya kita hanya ruqyah kecerdasan supaya setelah diruqyah nanti menjadi cerdas di dalam hal apapun. Kita belajar, bergaul, lah itu insya Allah kita lebih cerdas. Oke, siap? Monggo. Sebelum kita ruqyah, kita bentengi dengan bacaan ayat 9 surat Yasin, supaya energi-energi negatif yang dari luar tidak masuk ke dalam diri jenengan. Karena tadi jenengan secara tidak langsung sudah meruqyah diri sendiri dengan membaca asma-asma Allah.
Sekarang dilindungi, dibentengi diri kalian dari hal-hal yang negatif, yang mungkin ada energi negatif dari luar, supaya tidak masuk ke dalam diri panjenengan. Oke, siap? Hafal surat Yasin ayat 9. Di sini ada yang biasa yasinan tidak? Atau mungkin dari surat Yasin? Tapi nyon saya bagi anak cewek ini ada yang berhalangan tidak? Ada. Kalau ada yang berhalangan, dia diniati zikir. Diniati zikir, tidak diniati membaca Al-Quran. Karena di kala jenengan ada yang berhalangan kau membaca Al-Quran, itu hukumnya haram, tidak boleh. Makanya supaya diperbolehkan, jenengan diniati zikir. Oke? Siap? Oke, sekarang tangannya medeng. Ngadong. Kita membaca surat Yasin ayat 9 7 kali. Nanti ditambah dengan Bismillahilladzi la ilaha illahu. Oke, siap? Di dalam hati nyambung kepada Allah, hadirkan Allah di dalam hati supaya jenengan lebih khusyuk. Jenengan fokus, pejamkan mata, minta kepada Allah supaya Allah itu membentengi atau melindungi diri kalian dari hal-hal yang negatif. Fokus dalam hati. Ini bacaan Al-Quran, jangan dibikin main-main. Fokus dalam hati nyambung kepada Allah, minta kepada Allah, ya Allah lindungi dan bentengi hamba dari energi-energi negatif yang ada di sekitar hamba ini, ya Allah. Bila kita tancapkan dalam hati, minta perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. بسم الله الذي لا إله إلا هو. Sekarang digosok-gosok telapak tangannya, gosok-gosokkan sampai akan terasa panas. Cukup. Sekarang tiup 3 kali.
usapkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Diniati untuk membentengi badan panjenengan. Oke. Insyaallah semua energi-energi negatif yang ada di luar lingkungan ini tidak akan masuk ke dalam tubuh panjenengan. Itu perbentengan. Mengapa kau pakai waja'alna min baini aidihim? Itu adalah ayat yang dikala Kanjeng Nabi dikepung wong kafir Quraisy. Ingat ada sejarah itu di Al-Quran. Nah, kalau jenengan di sirah Nabi itu pernah mendengarkan cerita bahwa Kanjeng Nabi itu akan dibunuh oleh orang kafir Quraisy, Kanjeng Nabi ambil pasir, terus baca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ashaynahum fa hum la yubsirun. Disebutkan ke pasir disawur ke wong sing pada ngepung Kanjeng Nabi itu sama semua tertidur. Itu bentengi. Itu ayat berbeda. Ya semoga energi-energi negatif terus ditambah bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu dikala jenengan nyun sewu jenengan kalau mau mandi masuk kamar mandi itu baca itu supaya mata-mata jahat dari bangsa jin itu tidak melihat kalian karena dibentengi bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Oh, sana sing apa lurung ya nyantelan wis mulai cerdas. Coba ayat 9 surat Yasin bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah. Itu kalau jenengan nggak kepengen terlihat oleh bangsa halus itu pakai itu kalau mau mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita menginjak ke metode selanjutnya. Kita metode pertama pakai metode air asma'an atau air yang dibacakan dengan bacaan ayat-ayat Allah. Siap? Buka airnya. Nanti bacaannya sholawat bil qulub. Terus surat Fatihah pas di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nanti diulang-ulang 7 kali. Terus ayat kursi. Oke? Ayat kursi nanti pas kalimat wala ya'uduhu khifdhuhuma wa huwal aliyyul azim nanti diulang-ulang 7 kali. Terus 3 kul huwallah, kul falak, kul anas. Nanti kul huwallah terus al falak nanti di ayat wa min syarrin nafatsati fil 'uqad diulang-ulang. Terus anas nanti di ayat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas nanti diulang-ulang. Itu yang pokok. Terus untuk menambah kecerdasan kita, ini ada sebuah riwayat tentang fadilah bismillahirrahmanirrahim dikala jenengan membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim sebanyak 786. Ya, nanti ditambahi bacaan bismillahirrahmanirrahim 786. Insyaallah jenengan akan cerdas. Ini ada di Fadilah bismillahirrahmanirrahim di kitab Mujarobat Dairobi. Nanti kalau jenengan sudah ngaji, pernah ngaji kitab, nanti di situ ada kitab Mujarobat Dairobi kumpulan-kumpulan doa. Kumpulan doa-doa ada Fadilah surat Yasin, Alam Nasrah, Al-Qadar dan lain-lainnya. Di situ salah satunya. Ada kelebihan bismillah dikala jenengan kok pikirannya nyun sewu tumpul atau kurang cerdas, kurang nyantelan, baca bismillah 786 kali. Insyaallah akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke? Itu pakai apa kancane mutah. Oh ya punya Buneli ini tisu.
Oke, diniati untuk membuat air asmahan, ngalah barokah dengan air asmahan, ya, supaya jenengan lebih kuat mentalnya di dalam menghadapi pelajaran, di dalam menghadapi pertemanan, pergaulan, supaya jenengan lebih cerdas, ya. Oke. Nanti dikala jenengan membaca, jenengan usahakan fokus, tidak boleh tengok orang oleh gelewean, karena ini ayat Al-Quran. Yo, karena ini ayat Al-Quran, jenengan harus fokus. Nek bisa jenengan merem supaya lebih fokus. Ini ngajak ngantuk. Wis merem kok kebablasan turu, jak ngorokna kancane sing pinggir ana sing ngorok apa ora, kon merem kala. Oh gitu ya, jangan, karena ini lagi mujahadah, minta kepada Allah supaya Allah memberi kecerdasan kepada kita. Oke, siap? Oke, nanti yang dibaca sholawat bil qulub, Fatihah, ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Terus yang terakhir basmalah 786. Pokok ikut saja, nanti yang menghitung yang di depan. Siap? Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ibtigha'i mardatillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karomatil awliya wal ma'unatil ulama illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Melaturatin jami' akhwani minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa syuhada wa qama wa muslimin wa syuhada wa tabi'in wa jamil malikatil muqarrabin wal karabatin wa syuhada wa syuhada wa tabi'in qad sallallahu alaihi wasallam Thumma wasulil mujisi jara wasammalutin wa syaitin wa jami'al silsilah jara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa thumma khususan ila taraki ila rahim asis MTS 3 Kebumen. Allahumma qul lahum warhamhum wa'afihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir ya amin. Silakan jenengan hadirkan Allah dalam hati. Diniati untuk membuat air ruqyah. Minta kepada Allah semoga dengan barokah air ruqyah, dengan barokah ayat-ayat Al-Quran, Allah akan memberi kecerdasan kepada kita, cerdas dari segi emosi maupun mental kita, cerdas dalam belajar, dalam menghadapi pelajaran, cerdas di dalam mencari kawan atau persahabatan, cerdas di dalam semuanya, ya Allah. Terus dan juga tidak lupa kepada kedua orang tua kita, yang jelas kepada orang tua kita dan juga guru-guru kita, ya. Cerdas di dalam menghadapi orang tua, cerdas di dalam menghadapi para guru yang selalu membimbing kita mulai dari pagi sampai siang, dan juga cerdas di dalam menghadapi kedua orang tua mulai dari pagi sampai pagi lagi. Dalam hati minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita yang hadir di sini.
fokus dalam hati minta kepada Allah supaya Allah memberi kesehatan kepada kedua orang tua, kepada guru-guru kita semua, dan juga kepada diri kita semua yang hadir di sini. Ya Allah, ya Rabb, yang selama ini mungkin hamba banyak dosa kepada kedua orang tua, kepada guru-guru hamba, ya Allah, hamba minta ampun kepadamu ya Allah. Ampunilah kedua dosa orang tua hamba, ampunilah dosa guru-guru kita, dan juga tidak lupa diri kita sendiri. Minta kepada Allah supaya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Baca sholat Ibul Qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absyari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fokus. Allahumma sholli. Ya Allah, ya Rabbi, yang selama ini hamba banyak dosa kepada-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah, dosa kedua orang tua hamba, dosa guru-guru hamba yang selalu membimbing pada diri hamba ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka yang telah membimbing kami, kedua orang tua kami yang selama ini memberi nafkah pada kami, yang selama ini capek mengurus kami, yang selama ini mungkin kami bandel nakal ya Allah. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, dan juga kepada guru-guru kami yang selama ini mulai dari pagi sampai sore membimbing kami ya Allah, yang tadinya kami bodoh menjadi tahu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani. Ya Allah ya Rabb, dengan sholawat fil qulub ini ya Allah, berilah kesehatan kepada kedua orang tua dan juga guru-guru hamba yang membimbing kami ya Allah. Berilah mereka kesehatan ya Allah, berilah kesehatan kepada kedua orang tua hamba dan juga guru kami ya Allah. Berilah kesehatan ya Allah, dan juga diri hamba ini ya Allah. Shabbihi wa salim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim wa la ya'uduhu ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد Ya Allah ya Rabbi, selama ini mungkin banyak kesalahan para orang tua dan juga penyakit yang ada di dalam tubuh kami ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah, hilangkanlah semua energi negatif yang ada di dalam tubuh hamba ya Allah. Sifat kemalasan ya Allah, sifat kemalasan ya Allah, sifat kemalasan jauhkanlah ya Allah. Min syarri hasidin idza hasad anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas alladzi Ya Allah ya Rabbi, selama ini hamba sering ragu-ragu di dalam mengajarkan soal atau pelajaran ya Allah. Hilangkanlah ya Allah, hilangkanlah ya Allah semua keraguan yang ada di dalam diri hamba ya Allah, yang ada di dalam hati hamba, yang di dalam pikiran hamba ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, jauhkanlah ya Allah semua sifat-sifat keraguan yang di dalam diri kami ya Allah. Berilah semua energi negatif ya Allah, datangkanlah energi negatif dengan bacaan ayat-ayat-Mu ya Allah. Jauhkanlah semua energi negatif yang ada di dalam diri hamba ya Allah, jauhkanlah ya Allah.
sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan sekarang pegang airnya disebul 3 kali. Ditiup. Oke, setelah ditiup sekarang diminum. Cukupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita ke metode mujahadah selanjutnya, kita untuk mencerdaskan akal kita. Ya. Nah, diminum cukupnya. Sekarang kita tambah dengan mujahadah bismillah 786 kali. Dibuka. Oke. Ini siapa yang menjalankan ini selama 7 hari setelah sholat subuh, insya Allah akan diberi kecerdasan. Itu yang ada di kitab Mujarobat ya, Mujarobat terapi. Nanti jenengan seandainya mau menghadapi ujian ataupun apapun lah ya, perkara-perkara yang mungkin di luar akal panjenengan, oh mungkin saya tidak bisa, tapi sekarang saya harus kuat dan harus bisa. Amalkan bismillahirrahmanirrahim selama 7 hari sebanyak 786 kali. Siap? Jenengan fokus, ikuti kata-kata bareng-bareng bacaan saya. Nanti saya menghitung, jangan begitu saja. Siap? Hadirkan dalam hati, fokus, jangan pejamkan mata, minta kepada Allah supaya Allah mengabulkan semua hajat jenengan dengan kemuliaan atau fadilah bismillahirrahmanirrahim. Ingat, 786 kali. Siapa yang mau melaksanakan ini selama 7 hari setelah sholat subuh akan diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerdas di dalam menghadapi apapun. Monggo. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang tiup airnya 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi mujahadan air asma'an. Itu metode pertama. Yang pertama itu bacaan sholawati bil qulub, Fatihah, ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Itu bisa untuk meruqyah secara umum, dalam artian yang kaya wong sing nang tipi-tipi. Apapun penyakitnya, Al-Quran adalah obatnya. Entah itu penyakit medis atau non. Penyakit medis apa? Penyakit yang biasanya ditambani karo obat, botrek atau ke dokter, sering ngeluh, wetenge sakit, mah, gitu ya. Itu penyakit medis, atau kanker atau mungkin stroke, itu penyakit medis. Tapi penyakit non medis ini ada 2 macam. Nah, satu penyakit non medis bongso ati. Siapa yang merasa jenengan sering emosian? Ayo, ana sing wani ngacung ora, sing sering emosian? Ayo, sing malesan ngacung. Karena penyakit yang non medis kedua ini, tidak ada orang yang tidak mempunyai penyakit. Semua orang mempunyai penyakit. Tukang ngerasani kanca, malesan, emosi, nek diperintah wong tua, bantel ora gelem. Itu salah satu penyakit non medis yang paling angel. Makanya lawannya adalah Al-Qur'an. Penyakit non medis sing paling angel, kadang diperintah wong tua ya semua lah etok-etoke melipir lumatulan. Nah, sing biasanya kayak gini bocah wadon apa bocah lanang? Nah, bocah wadon yang ngomong bocah lanang yang ngomong bocah. Ya iya, bila gue sering lempar omong pun sebuah kenyataan bahwa di dalam diri kita tuh ada muncul energi yang kurang baik. Nuduh ya cawadon, ya orang anak nuduh aku dewek orang anak, ya. Aku Pak sing malesan, aku sing diperintah wong tua kadang orang gelem. Itu adalah energi yang kurang baik. Makanya perlu zikir kepada Allah. Nah itu manfaat Al-Qur'an. Manfaat zikir. Mulane sing malesan celana apa wadon? Wadon ya ngomong celana ya ngomong wadon. Orang ngomong aku dewek Pak sing malesan ora. Nah, itu adalah salah satu wujud penyakit non saling lempar kesalahan, saling lempar
omongan yang kurang baik itu adalah termasuk penyakit non medis. Males-malesan kalau belajar oleh Pak Guru, etok-etok nulis padahal lagi nulis surat cinta. Sebenarnya surat cinta, surat kepada orang tua, atau mungkin nek cara biar dia sahabat pena. Saiki orang sahabat pena, saiki anak sahabat WA, chattingan. Kalau zaman biyen ya kayak Pak Guru, kau nih ya surat-suratan, pakai surat cinta. Sekarang sudah tidak ada sahabat pena. Tapi seandainya jenengan menjadi anak yang cerdas, apapun yang Anda alami itu akan tertulis di buku diare atau bukan diare. Oh, aku tanggal sekian, hari sekian, jam sekian diperintah wong tua orang gelem. Nah, suatu saat nanti dikumpulkan sampai jenengan dewasa akan muncul atau akan lahir sebuah buku tentang kehidupan jenengan yang bisa dipublikasikan atau menjadi syukur-syukur akan menjadi sebuah episode sinetron. Nah, gitu ya. Sekarang apalagi banyak TikTok. Nah, TikTok ini Bu, Mak, waktu saya umur sekian begini-gini sambil action jadi duit sekarang. Makanya itu adalah salah satu ghiroh kita, kesemangatan kita untuk selalu belajar dan yakin apa yang tercantum di dalam Al-Quran insya Allah akan menjadi kenyataan. Yang sekarang mungkin jenengan laksanakan atau kerjakan dengan mujahadah ini, yakin tidak semua anak ini tidak akan berhasil, tapi saya yakin akan berhasil. Apa-apa yang jenengan ciptakan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Nah, ini tadi udah metode air asma'ah ditambah mujahadah dengan bismillah. Ingat, kalau jenengan punya hajat apapun, minta kecerdasan kepada Allah dari segi mental, emosi ataupun yang lainnya, hajat lain, hajat dunia umpamane, insya Allah jenengan akan dikabulkan dengan membaca bismillah sebanyak hitungan tadi. Umpamane nggak sekolah menghadapi ujian, jenengan pagi bangun tidur selama 7 hari baca bismillah dengan metode air yang di asma. Insya Allah jenengan akan Jangan lupa dikala jenengan menghadapi ujian juga, ialah ini di kitab Mujarobat Terobi juga ada. Dikala jenengan mau menghadapi ujian, entah itu tes atau ujian akhir, jenengan baca sholawat. Siapa yang senang dengan sholawat? Ngacung. Jadi orang ngacung kabeh. Anak sing ora seneng sholawat ke, ayo. Baca sholawat, man sholla alaiya sholatan wahidatan. Nah, Gusti Kanjeng Nabi ketika kayak gue, sapa sing maca sholawat mengaku sepisan, gue akan dikasih ganjaran kebaikan 10 kali. Nah, kayaknya kesel ke badaya. Oke, sekarang kita menginjak metode yang kedua. Banyak metode, nanti metode terakhir boleh pakai metode inabah. Nah, siapa sing ngerumbang sholat dosa? Siapa sing ngerumbang sana dosanya akeh? Ngacung. Kesalahannya akeh. Ya nanti pakai metode inabah. Sekarang pakai metode yang kedua. Metode yang kedua itu adalah metode usapan atau zalzalah. Ini ngendikan Kanjeng Nabi, di mana ada anggota tubuh kita yang kurang sehat, peganglah dengan baca bismillah, 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 ditambah doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini hadis sahih ya. Tapi ini prakteknya nanti pakai metode kecerdasan usapan, musabada. Nanti pakai metodenya bacaannya alam nasroh ya. Alam nasroh bisa 1 ayat, bisa nanti setelah diulang-ulang ayat pertama sampai akhir.
Alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak, alam nashrah laka sadrak 7 kali. Atau bisa juga dengan ayat Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri, Rabbi syrah li sadri. Tapi ingat jangan harus fokus dan yakin, ya. Apapun tanpa keyakinan tidak akan berhasil. Jangan harus belajar kalau yakin, insya Allah tidak akan sukses, tidak akan berhasil. Sekarang usahakan jenengan untuk lebih fokus dalam menuju keberhasilan. Sekarang pakai metode yang pertama, musab-musab dada. Atau mungkin ada yang punya sering sakit perut. Coba yang punya sakit perut, yang sering perutnya sakit, tapi nanti ya setelah ini jenengan bisa konsultasi, Pak. Perut saya sering sakit, ya mungkin karena ma atau mungkin faktor lain, jenengan bisa di sini nanti ditangani secara khusus, ya. Ya, ditangani secara khusus. Ini ngajak sakit perut krono kencoten, kebangetan zaman saiki. Pada keluwen kencoten ya. Pak petekularan apa sih? Urung madang, ngajarkan Pak Tony Sampo mengwarung. Oke? Nah, nanti untuk lebih meyakinkan diri kita pegang dada dengan baca alam nasrah. Siap? Fokus, dalam hati nyambung kepada Allah. Lisannya aja bebuyon tok. Ayo saiki mulai mani. Ingat, nanti bisa dipraktekkan di rumah. Apapun penyakitnya, Al-Qur'an adalah solusi pertama. Orang jenengan tok, wong tua jenengan, kakang jenengan, adik jenengan bisa mempraktekkan ini. Engkau todokna ya, nek jenengan beli Bang. Wetenge sakit kok bacaan iki ya. Dadane sakit iki ya. Atau mungkin cukup dengan bacaan bismillah. Siap? Oke. Sekarang kita fokus merem, nyambung kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah memberi kejebaran pada hati kita, memberi ketenangan pada jiwa kita. Sing mone sering geringsang atau mungkin hal-hal yang lain, jenengan insya Allah dengan bacaan Al-Quran di dadane akan lebih tenang, akan lebih nyaman. Siap? Fokus. Baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tangan kanan jenengan pegang dada atau dipuk pelan-pelan. Dipuk ya, dipuk pelan-pelan. Pakai tangan kanan begini. Oh, coba seror. Nah. Mungkin yang sekarang sedang mengalami batuk atau mungkin punya penyakit lain, insya Allah akan sembuh dengan bacaan ini. Yang penyakit dada ya atau mungkin paru-paru, insya Allah akan disembuhkan oleh Allah. Siap? Tapi yakin dan fokus. Pertama yakin, merem, ajak lewan baik, yo, fokus. Diusap-usap, nanti sambil diusap-usap baca alam nasrah. Siap? Fokus, dalam hati nyambung, minta kepada Allah, ya Allah yang selama ini hamba sering merasakan sakit di area dada karena penyakit medis ataupun non medis, atau mungkin sering was-was, atau mungkin penyakit batuk atau paru-paru, dengan izin-Mu ya Allah, keluarkan dan sembuhkanlah ya Allah penyakit hamba. Hatinya nyambung kepada Allah, karena tidak ada manusia yang tidak punya penyakit hati. Semua manusia pasti punya penyakit di dalam hati. Fokus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipuk pelan-pelan. Alam nashrah laka sadrak. 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 Wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك fokus ألم نشرح لك صدرك 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 terus ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك fokus لك صدرك ألم نشرح 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 لك صدرك teruskan ووضعنا عنك وزرك إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Cukup, sekarang kepala bun yang pakai peci dilepas. Baca inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Hafal kan? Yuk bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi lailatul qadar. Adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Caranya setelah itu jenengan buang energi negatif. Setelah dipupuk bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, buang. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Insya Allah semua energi negatif yang ada di kepala akan hilang, ataupun penyakit yang Anda alami akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Atau seandainya tidak inangzalahu, jenengan bisa baca surat Al-Alaq. Siapa yang tahu surat Al-Alaq? Ngaco. Surat Al-Alaq apa? Iqra 1 sampai 5. Jenengan mama kepengen dikasih kecerdasan, baca surat Iqra Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra alladzi bil qalam. Nah itu surat Al-Alaq itu akan membuat jenengan cerdas ya, sambil dipupuk kepala 11 kali ya, 11 kali baca Iqra ayat 1 sampai 5, diulang-ulang sampai 10 kali. Insya Allah semua pikiran-pikiran negatif atau yang mau kurang cerdas akan diberi kemudahan atau kecerdasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya gak ngantukan kita baca sholawat tibil qulub. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abashari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Oke, kita sambil tepuk-tepuk kepala bagian ini, otak kecil supaya tidak ngantuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril abashari wa iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril abashari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Sekarang tarik nafas dalam-dalam, entah ke dalam keluarkan dengan hafal Allah, 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 Allah. Tarik nafas dalam-dalam, entahkan dalam hati dengan hafal
keluarkan dengan lafal Allah, 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 Allah. Terus tarik nafas dalam-dalam. Fokus, fokus. Allah, 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 Allah. Terus tarik nafas dalam-dalam, atur nafas. Semakin jenengan mengatur nafas, maka semua diri Anda akan semakin nyaman, akan semakin tenang, akan semakin tenang. Sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam. Fokuskan dalam diri Anda untuk bisa lebih fokus lagi. Oke. Fokus. Katakan dalam diri Anda mulai detik sekarang dan seterusnya. Dalam diri Anda. Fokus, fokus. Mulai detik sekarang dan seterusnya. Tidak ada dalam hati jenengannya pun. Ikuti kata-kata saya. Satu makhluk Allah pun dalam hati yang bisa menguasai diri hamba selain diri saya pribadi. Oleh saat ini dan seterusnya, tidak ada satupun makhluk Allah yang bisa menguasai diri hamba selain diri hamba sendiri. Sekali lagi, ikuti kata-kata saya dalam hati. Semakin jenengan meresapi, maka semua energi-energi negatif akan hilang. Mulai saat ini dan seterusnya, tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa menguasai diri hamba selain diri saya sendiri. Saya akan bacakan bacaan ayat-ayat Allah. Semakin Anda meresapi, maka semua energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda akan hilang, dan diri Anda sekarang akan merasakan kenyamanan, ketentraman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jenengan diam saja, fokus dalam hati saja mendengarkan. Semakin fokus, maka diri Anda akan semakin tentram, semakin nyaman, dan akan terasa sangat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semakin Anda khusyuk, semakin Anda fokus, maka diri Anda akan semakin tentram, nyaman dan sangat nyaman. Dengan bacaan ayat-ayat Allah, maka diri Anda akan semakin tenang, semakin cerdas, semakin fokus di dalam belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lagi semakin Anda khusyuk, semakin Anda tenang, maka jenengan akan merasanya dengan bacaan ayat-ayat Allah, maka diri Anda akan semakin cerdas, semakin tenang, semakin fokus di dalam menerima pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang pelan-pelan buka mata Anda dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, tarik nafas sekali lagi dalam-dalam. Tekan dengan lalu keluarkan dengan Allah, Allah, Allah. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar, tekan keluarkan dengan Allah, Allah, Allah. Sekali lagi. Allah, 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 Allah. Alhamdulillahi Rabbil. Selonjor, yo. Untuk melemaskan otot-otot, relaksasi, ayo. Selonjor, sikile. Selonjor, apa? Lihat ke depan. Nah, kayak gini. Ya, oke. Kedua tangan. Kedua tangan. Pol, oke, kayak gini. Kedua tangan. Kepala tekan ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo sing duwe penyakit boyong sing cilik-cilik kebangetan. Sekarang pinggire. Ayo, dua tangan. Tangan nek bisa sampai ke bawah sampai dengkul. Kepalanya sampai dengkul. Ayo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Neng orang pada bisa. Anu wetenge kegedean ya. Oke, sekarang dari arah dalam. Dalam. Telapak dalam. Kepala sampai lutut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang leher supaya lebih enteng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang semangat. Untuk penyemangat biasanya MTS 3 pakai apa ini? Ayo. Oke, insya Allah semangat semua ya. Oke, karena ini hari Jumat dan waktunya terbatas, monggo yang masih punya air minum diminum. Nanti istirahat
Kalau ada yang mau konsultasi nanti bisa menghubungi praktisi yang di depan, Mbah Junet, Mbah Kiai Farid, Mbah Kiai Salamun. Nah, Mbah Salamun itu praktisi jos. Nah, nih. Sekali sembur mabur penyakitnya. Terus Mas Muslim, Bang Anwaruddin ini kegiatan kecil tapi sangat hebat, ya. Itu praktisi juga. Siap ya? Amalkan, terutama nanti seandainya jenengan punya hajat, minta kecerdasan kepada Allah. Setelah bangun subuh, sholat subuh, baca bismillah dengan metode air. Jenengan baca 786 kali. Insya Allah jenengan akan diberi kecerdasan. Oke, siap ya, diamalkan. Nanti setelah ini kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Jangan bubar dulu. Bacaan Fatihah. Setelah itu boleh bubar tapi yang berurutan aja rebutnya. Oke, siap? Nah, ini salah satu keluarnya penyakit ya ini. Salah satu keluarnya penyakit itu biasanya kentut. Mau nasi kentutan orang? Nah, sing nguyuan orang, anak sing tetap kepengoyo, sing keringetan. Nah, anak sing ngamuk orang, karena penyakit itu adalah ada 11-an, ada ngamuk, ada mentut, ada kepengen pipis, ada kepengen keringetan. Biasanya itu caranya. Oh iya, ini air minum yang sudah dibacakan doa ini bisa untuk obat apapun. Pertama obat ngelak, jelas. Apapun penyakitnya insya Allah akan diberi kesembuhan oleh Allah dengan bacaan wasilah doa air yang sudah didoakan. Bisa diminum, bisa untuk dioleskan. Oh, umpama gatal-gatal oleskan saja air ruqyah ini insya Allah akan diberi kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh Allah ya diberi kesembuhan. Nah, monggo diamalkan insya Allah nanti akan diberi kesehatan dan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu dari saya. Apabila dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi monggo diamalkan, dan yang masih punya keluhan, apapun keluhannya bisa konsultasi atau ditanyakan kepada praktisi yang ada di sini. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di tempat dulu, tetap di tempat, jangan berdiri. Oke, diperhatikan. Bisa diam semua? Biar cepat pulang, diam semuanya ya. Untuk pulangnya biar tertib, keluarnya biar tertib. Yang putra nanti silakan untuk keluar terlebih dahulu. Sebelum keluar pastikan tidak ada sampah yang ditinggal. Lihat sebelah depanmu, kananmu, kirimu. Kalau ada sampah diambil tanpa melihat punya siapa. Ada sampah diambil. Setelah itu kalian nanti keluar. Untuk sampah plastik silakan untuk dibuang pada tempat yang telah disediakan di depan kelas atau di depan perpustakaan. Oke. Untuk putra ada yang punya masalah? Ada yang mau konsultasi? Kalau ada bisa langsung nanti ke panggung atau menuju Pak Salam bisa, atau ke Pak Fotoni, atau yang ada di belakang depan silakan boleh. Yang tidak untuk anak putra silakan dari belakang bisa keluar terlebih dahulu.
Sampah diambil. Mas Gus sampahnya bawa. Apa itu? Isi. Yang belakang sekalian.